Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Ireng. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Arwah Sepadan Tanah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Sultan Diko. Bagi untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah disertakan di link deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku yang baru pulang menghadiri acara tahlilan di rumah Pak Wira, segera berganti pakaian, lalu kemudian berkumpul bersama keluarga di ruang tengah yang juga sekaligus ruang tamu. Rumah kami memang tidak terlalu besar, tapi sudah jauh lebih baik untuk keluarga kecil kami berteduh dari hujan dan teriknya matahari. Aku yang sedang duduk santai bersama keluarga, ditemani kopi hangat, menyuruh Lastri istriku membukakan pintu. Dia bangkit dari singgasana menuju pintu dan membukanya. "Oh Mariam, ayo masuk," ujar Lastri. Mengetahui bahwa kami kedatangan tamu, yaitu Marzan dan Mariam, aku menyuruh anak-anak masuk ke dalam kamar mereka. "Mari, silakan duduk," ajakku yang sembari mempersilahkan keduanya duduk. Setelah duduk, aku memulai percakapan dengan menanyakan maksud kedatangan mereka. "Kedatangan kami ingin mengundang Mas Dahlan dan Mbak Lastri untuk menugal di ladang yang baru kami garap," ujar Marzan. Kebersamaan dan semangat gotong royong yang terjalin pada saat menugal padi seperti roh tersendiri bagi masyarakat kami. Berladang adalah cara masyarakat adat melestarikan peninggalan leluhur. Setelah proses pembukaan lahan, kemudian dibakar dan dibersihkan, tibalah saatnya nugal padi atau menanam padi. Tradisi ini sudah turun-temurun yang telah mendarah daging di masyarakat adat Sumatera bagian selatan. Menanam padi konvensional merupakan warisan nenek moyang masyarakat adat. Kegiatan ini merujuk pada siklus tahunan. Pulau Sumatera memang terkenal dengan hutannya yang lebat. Masyarakat berbondong-bondong membuka hutan belantara untuk dijadikan ladang bertanam padi. Budaya pengelolaan lahan dengan pembakaran terkendali sudah ada di Sumatera Selatan. Jauh sebelum munculnya peraturan pemerintah tentang pelarangan penggunaan api untuk pembakaran lahan. Dahulu kala, barang siapa yang membuka hutan belantara atau rimba akan menjadi milik si pembuka hutan itu sendiri. Letak hutan yang jauh dari pemukiman membuat banyak keluarga yang membuka lahan secara beregu. "Aku mungkin tidak bisa menghadiri nugal di ladang kamu karena rencananya besok mau ke kantor camat untuk mengurus domisili," ujarku. "Namun jika tidak ada halangan yang berarti, Lastri bisa membantu nugal. Insya Allah seberes dari kantor camat, aku akan ke ladang untuk membantu nugal," sambungku. Aku dan Lastri adalah orang perantauan. Kami yang sudah hampir 2 tahun tinggal di Pulau Sumatera perlahan mulai membaur dengan tradisi-tradisi adat setempat. "Terima kasih Mas Dahlan. Kalau begitu kami pamit dulu karena masih ingin mengundang tetangga lainnya," ujar Marzan. Setelah mengutarakan niatnya, Marzan dan Marian pun berpamitan. Aku menutup kembali pintu, lalu menuju kamar untuk mengistirahatkan tubuh. Namun di saat terhanyut di dalam lelap larutnya malam, tidurku terganggu oleh Lastri. Perbuatannya yang terus-menerus menggoyangkan tubuhku pada akhirnya membuat aku terjaga seutuhnya dari tidur. "Pak, bangun Pak!" Aku terkejut bukan main tatkala membuka mata perlahan, melihat tubuh Lastri yang basah oleh keringat. "Ada apa Bu?"
Tanyaku kepadanya. Lasri pun bercerita bahwa tidurnya terganggu oleh suara riuh burung berkutut, disertai suara lain seperti orang sedang mencagul tanah di belakang rumah. Memang benar, suara burung berkutut itu masih terdengar olehku yang baru terjaga dari tidur. Perasaan mulai tak enak, jauh dari lubuk hati. Aku berharap semoga tidak ada hal buruk yang terjadi. Semoga ini bukan suatu pertanda buruk, Bu. Entah kenapa ada kecemasan tatkala mendengar suara riuh burung berkutut yang menurutku terbilang aneh. Pak, coba Bapak dengar suara itu, ujar Lastri. Aku pun turut memasang pendengaran lekat-lekat. Dan benar saja, indera pendengaranku menangkap sebuah suara seperti orang sedang menggali. Rasa penasaran mulai bergejolak. Sebelum benar-benar keluar rumah untuk mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal, aku sempatkan melihat jam dinding yang terpajang di dalam kamar. Jarum pendeknya mengarah ke angka 1, waktu dini hari, saat orang-orang sedang tertidur pulas dan terhanyut di dalam mimpi. Sepertinya suara itu berasal dari belakang rumah, Bu, ujarku dengan suara berbisik pada Lastri. Dengan langkah penuh keraguan, aku dan Lastri menuju ke belakang rumah, berjalan mengendap-endap sembari fokus memasang pendengaran. Suara galian itu masih terus saja terdengar. Sesekali juga, nyanyian burung hantu membuat nyaliku benar-benar diuji. Karena mengingat lokasi di belakang rumah kami adalah area pemakaman. Perlahan aku mulai membukakan pintu dapur. Kulakukan dengan sangat hati-hati agar tidak membuat suara yang dapat mengacaukan rencana kami untuk mencari tahu dari mana suara galian itu berasal. Cahaya bulan sabit yang nampak samar-samar menjadi penerangan kami. Aku memang sengaja tidak membawa lampu ataupun senter agar bisa leluasa dalam pengintaian ini. Anehnya, saat kami sudah benar-benar berada di luar rumah, suara galian itu sudah tidak lagi terdengar. Suasana di pemakaman nampak sangat sunyi. Hanya dedaunan pohon Kamboja yang bergoyang terkena embusan angin malam. Karakteristik pohon Kamboja sangat cocok untuk kuburan. Keadaan ini akan membuat kuburan dapat bertabur bunga secara berkala dan tetap wangi. Meski tidak ada orang yang datang menabur bunga, selain itu, jasad dalam kuburan akan membusuk secara organik dan membuat tanahnya sangat subur. Mungkin pendengaran kita salah, Pak. Sebaiknya kita pulang saja. Ibu takut, ujar Lastri padaku. Aku hanya diam dan mengikuti langkah kakinya menuju rumah. Sebenarnya aku curiga dengan kuburan anak Pak Wira yang dikebumikan tadi sore. Gundukan tanah merah itu nampak ada peraturan. Namun berhubung malam akan berganti pagi, aku akhirnya mengabaikan pemikiran itu. Walau sebenarnya rasa penasaran masih berkecamuk di dalam pikiran. Menurut Bapak, itu tadi suara apa, Pak? Tanya Lastri. Entahlah, yang jelas suara itu sangat mirip seperti orang sedang mencangkul tanah, jawabku. Jika benar itu adalah suara orang mencangkul tanah, untuk apa di tengah malam begini menggali tanah, Pak? Ujarnya lagi. Itu hanya dugaan Bapak saja, Bu. Mungkin Bapak salah, pungkasku. Tanpa berpikir yang macam-macam, kami kemudian melanjutkan kembali waktu istirahat yang sempat terganggu itu. Malam ini cuaca sangat dingin. Alhasil tidak membutuhkan banyak waktu untuk kami kembali terhanyut di dalam lelapnya malam. Akibat terganggunya waktu beristirahat tadi malam, membuatku tidak sedikit molor dari biasanya. Pak, bangun, Pak, ujar Lasri dengan suara penuh kepanikan. Ada apa, Bu? Tanyaku. Ternyata benar, Pak. Suara tadi malam itu suara orang menggali kuburan.
Ujarnya semakin khawatir. Maksud ibu apa? Kalau ngomong jangan sembarangan, Bu. Pungkasku. Kuburan anak Pak Wira digali orang. Mayatnya juga hilang, Pak. Ujarnya lagi. Apa? Aku buru-buru beranjak dari tempat tidur, membasuh muka, lalu kemudian keluar rumah. Terlihat dari kejauhan, area pemakaman dipenuhi oleh warga. Ternyata apa yang dikatakan Lastri benar adanya. Desa kami digemparkan oleh hilangnya mayat anak Pak Wira. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera menghampiri kerumunan warga itu. Sepertinya ada orang yang sedang mengamalkan ajaran sesat, ujar Pak Syamsuddin, pemangku adat setempat. Peristiwa semacam ini untuk pertama kalinya terjadi di desa ini. Tidaklah heran jika orang-orang tak habis pikir, jika di dunia panah ini masih ada manusia sekejam dan senekat itu. Apalagi kuburan yang digalinya adalah makam anak berusia 2 tahun. Tidak lama, Pak Wira beserta keluarga, juga kepala desa dan beberapa perangkat lainnya datang ke pemakaman. Setelah memeriksa dan memastikan kebenaran tentang laporan warga, Pak Rusli Zainal sebagai kepala desa mulai membuka pembicaraan. Kejadian ini baru pertama kali terjadi di desa kita. Saya selaku kepala desa akan membuat keputusan sebagai langkah pertama untuk antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, ujar Pak Rusdi Zainal dari ekspresinya yang menundukkan kepala dan berkata dengan nada berat, menandakan betapa sangat terpukul beliau dengan kejadian ini. Suasana desa yang tadinya damai dan tentram kini mulai terusik oleh pencurian mayat. Aku yang sudah berjanji jauh hari dengan sekretaris desa tentu tidak bisa membatalkan janji itu begitu saja. Setelah bermusyawarah di atas kuburan anak Pak Wira, kami kemudian membubarkan diri. Sesuatu keputusan dari kepala desa. Mulai nanti malam diadakan ronda bergilir. Bagaimana, Pak? Apa benar mayat anak Pak Wira digundul maling? Tanya Lastri tatkala aku tiba di rumah. Dugaan sementara mayat anak Pak Wira dicuri, ujarku. Aneh, mayat kok dimaling? Memangnya untuk apa? Hardiknya. Entahlah, Bu. Oh iya, ibu jadi bantu nugal di ladang Marzan? Tanya aku. Jadi, Pak, ibu yakin banyak orang yang tidak datang karena ingin mencari mayatnya anak Pak Wira? Jawabnya. Aku pun berkata pada Lastri, jika urusan di kantor desa selesai, aku akan menyusul ke ladang Marzan untuk membantu nugal. Setelah mandi dan sarapan, aku pun menuju kantor desa, sedangkan Lastri bersama tetangga lainnya berangkat ke kebun Marzan. Walau sudah berjanji, tidak semerta-merta proses pembuatan domisili berjalan dengan baik. Kesibukan sekretaris membuatku harus sedikit bersabar. Walau hampir 3 jam mengantri, akhirnya selesai juga. Jarum pendek jam menunjukkan ke angka 9. Aku segera pulang ke rumah dan berencana ingin menyusul Lastri untuk bersama-sama membantu nugal di ladang Marzan. Namun saat rumah mulai terlihat dari kejauhan, aku terkejut melihat Lastri telah berada di depan rumah dengan wajah penuh ketegangan. Dari gelagatnya, sepertinya dia menunggu kepulanganku. Aku mempercepat langkah agar segera menghampirinya. Pak, cepat, Pak, panggilnya dari kejauhan dengan kedua tangan melambai-lambai ke arahku. Saat aku sampai di dekatnya, Lastri menarik tanganku menuju ke ladang Marzan. Ada apa, Bu? Tanyaku. Marzan, Pak, Marzan. Hanya kalimat itu yang terlontar dari bibirnya. Walau masih dalam kebingungan dengan perbuatan Lastri padaku, tapi aku menuruti saja.
saat ia menarik tanganku menuju ke kebun Marzan. Orang-orang yang membantu Nugal hari itu beramburan. Beberapa hampir menabrak kami. Hanya ekspresi kengerian yang terlihat dari rona wajah mereka. Cahaya matahari di ujung cakrawala yang kian menggapai senja nampak merah seperti darah, seolah menggambar sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Bumi seolah gersang. Kaki yang kian memasuki gerbang hutan mulai disambut oleh suara riuh pohon bergesekan akibat hembusan angin yang seolah tak jelas dari mana arahnya. "Cepat Pak, cepat bantu Marzan!" Terdengar suara gemetar dari bibir Lastri. Di tengah riuhnya penduduk yang beramburan, Lastri terus saja menarik tanganku, mengajakku agar segera menuju ke kebun Marzan. Entah apa yang terjadi di sana. Ekspresi ketakutan sangat terlihat di rona wajah mereka yang beramburan. Beberapa orang terjatuh ke tanah, terkulai lemah tanpa tenaga, seolah-olah habis menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. "Cepatlah Pak!" Hanya itu ucapan yang terucap dari mulut Lastri. Beberapa kali aku mencoba bertanya kepadanya, "Ada apa?" Namun bibirnya seolah terkunci. Buliran keringat yang bercucuran disertai wajah pucat menggambarkan ekspresi ketakutan yang begitu luar biasa. Hanya itulah sebagai gambaran yang menjadi satu-satunya isyarat sebagai jawaban. Sungguh aku tidak mengerti dengan ekspresi wajah Lastri. Berumur-umur baru kali ini aku melihat rona ketakutan yang sangat mengerikan dari dirinya. Gejolak di dalam diri ini semakin berkecamuk. Jiwa yang bingung ditambah lagi pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban pasti membuat naluri kian penasaran. Hanya doaku sematkan dalam jiwa agar tidak terjadi hal buruk pada Marzan. "Itu Pak!" Aku amati arah tangan Lastri yang menunjuk ke arah tengah ladang Marzan. Seketika kedua kaki ini seolah tak mempunyai tenaga lagi untuk menopang tubuh. Seluruh organ tubuh terasa lemas. Desiran darah begitu hebat. Rasanya seperti teriris sembilu. Perasaan yang sungguh menggetarkan sanubari. Jiwaku bergidih tatkala melihat Idris bak orang kesetanan. Hampir semua bagian wajahnya berlumuran cairan berwarna merah. Bau anyir darah segar terasa sangat pekat. "Cukup Idris, dia sudah meninggal," ujarku dari kejauhan. Hanya itu yang mampu diperbuat untuk melerai dan menyadarkan Idris agar tidak lagi menyiksa jasad yang sudah tidak bernyawa itu. Seketika Idris menghentikan pergulatannya. Ia memalingkan tubuh dan mulai mengarahkan seluruh tubuhnya ke arah kami. Tatapan matanya begitu tajam. Cahaya terik sang surya sesekali membuat parang panjang yang mengeluarkan kilatan menyilaukan. Walau benda tajam itu hampir seutuhnya terbungkus oleh darah Marzan. "Mas, aku takut," ujar Lastri dengan suara bergetar dan lemah. "Dia sudah meninggal. Tidak seharusnya kamu memotong-motong tubuhnya seperti itu. Sadarlah, dia adalah adik iparmu sendiri." Aku menguatkan diri agar bisa menyadarkan Idris, walau sebenarnya jiwaku meronta ketakutan. Tidak sepatah kata pun yang terucap dari bibir Idris. Dia hanya menatapku tajam, seolah memperlihatkan kepribadiannya yang mengerikan. Aku kian bergidik tatkala tetesan darah yang melumuri parang panjang itu dijilatinya. Apalagi dia mulai berjalan ke arah kami. Dari ekspresi yang terlihat, sepertinya aku dan Lastri akan menjadi korban selanjutnya. "Kamu pulanglah, ceritakan apa yang telah terjadi kepada Pak Kades. Andai Bapak adalah korban selanjutnya, setidaknya kesaksian kelak disaksikan oleh orang lain," ujarku kepada Lastri. Aku tidak mau melibatkan Lastri. Idris sudah tidak ubahnya seperti iblis yang haus darah. Bukan tidak mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Namun, ternyata dugaanku salah. Idris seketika menangis. Dia seolah baru menyadari apa yang telah dilakukannya.
Tidak, apa yang telah aku lakukan? Ini tidak mungkin. Ah! Dengan tubuh yang berlumuran darah, Idris berlari masuk ke dalam hutan. Dia nampak syok tatkala menyadari perbuatannya kepada Marzan. Setelah meyakinkan Idris benar-benar telah pergi, aku kemudian menghampiri Marzan yang kini telah menjadi mayat. Nasibnya begitu tragis. Bukan hanya kepala yang terpisah dari badan, seluruh organ tubuh seperti kaki dan tangan juga terpisah dari tubuhnya. Aku hampir saja tidak kuat karena melihat darah yang keluar begitu banyak. Namun aku kuatkan mental karena saat ini hanya diriku saja yang berada di lokasi saat ini. Matahari di ujung cakrawala mulai condong. Sembari menunggu Lastri mencari bala bantuan, aku mengumpulkan potongan-potongan tubuh Marzan. Walau jasadnya sudah tidak lagi bernafas, namun darah segar dari tubuhnya masih tidak berhenti mengalir. Bau anyir yang pekat membuat perutku tak enak dan kepala sedikit pusing. Sepertinya aku mengalami mabuk darah. Sejurus kemudian mulai terdengar suara riuh yang sepertinya berjalan mengarah ke arahku. Sesekali tebaran cahaya senter berkilau di antara pepohonan. Aku senang. Kali ini Lastri membawa banyak sekali penduduk. Namun saat aku tengah menanti kedatangan mereka yang akan membantu mengevakuasi Marzan, samar-samar indera pendengaran seolah menangkap sebuah percakapan dari arah hutan di sisi kiri. Terdengar jelas, seperti suara orang tengah berbisik. Hari yang mulai temaram membuat pandangan terbatas, sehingga aku tidak bisa memastikan siapa pemilik suara tersebut. Sejurus kemudian beberapa warga datang. Malam itu juga jasad Marzan segera dibawa pulang. Kondisi jasad yang sudah tidak layak karena dimutilasi membuat evaluasi berjalan dramatis. Bau darah yang menghiasi di sepanjang perjalanan menuju rumah duka. Suara tangis histeris dari pihak keluarga korban terdengar memilukan. Kondisi jasad yang memprihatinkan memaksa pihak keluarga harus segera mengambil sikap. Marzan harus segera dikebumikan. Darah yang terus-menerus tak hentinya mengalir membuat pihak korban sepakat agar mayatnya segera dikubur malam ini juga. Aku jelaskan semua kesaksian pada aparatur pemerintah setempat. Jangan sampai ada spekulasi miring yang berujung melibatkanku ke ranah hukum. Aku sengaja tidak ikut warga lainnya menggali kuburan karena tubuh terasa sangat lemah, kepala terasa pusing. Masih teringat jelas di pikiran perbuatan sadis yang dilakukan Idris tadi sore. Tak kaya jika seluruh tubuhku terasa lemas dan pusing, seperti kurang enak badan. Sedikit penjelasan untuk menambah pengetahuan kita. Pada umumnya, seseorang akan merasa lemas, pusing, serta bahkan pingsan ketika melihat cairan tersebut. Kondisi ini ternyata memiliki penerangan ilmiahnya secara sains. Ketidaksanggupan melihat darah dikenal menjadi sinkop vasovagal. Salah satu argumen yang cukup kuat ialah hipotesis ancaman polelitik. Hipotesis ini didukung oleh kabar bahwa sinkop vasovagal lebih poli terjadi pada wanita dan anak mungil. Sementara pada anak, mereka berhasil melawan fobianya saat merasa pubertas. Ya sudah, Bapak istirahat saja. Malam ini Ibu mungkin pulangnya agak larut karena selain melayat, Ibu ingin menenangkan hati Mariam. Setidaknya dengan banyak para tetangga dan sahabat yang datang, aku membuatnya kuat menghadapi kenyataan ini. Bapak tahu sendiri, Mariam sama seperti kita, orang perantauan. Apalagi sekarang, suaminya yang asli orang sini sudah tiada. Aku hanya menganggukkan kepala mendengar perkataan Lastri. Kasihan Mariam, sekarang hanya satu-satunya buah kasihnya dengan Marzan menjadi teman untuk dirinya melanjutkan kehidupan. Aku segera mengistirahatkan tubuh karena memang besok pagi pemerintah setempat bahkan via kepolisian sangat membutuhkan kesaksianku. Namun saat hendak memejamkan mata, pikiranku mulai bekerja rasional. Sungguh tiada sifat berperi kemanusiaan bila aku tidak ikut mengantarkan Marzan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Apalagi dia dikebumikan di pemakaman umum, sedangkan jarak rumah kami dengan TPU tidaklah jauh.
hanya sekitar 20 meter saja. Jelas suara riuhnya akan terdengar jelas. Malam itu juga Marzan dikebumikan. Walau dirinya telah tiada, namun kisahnya tidak akan pernah padam. Pertanyaan apa yang landasan sehingga Idris sampai tega mengakhiri nyawa adik iparnya sekejap itu? Seolah menjadi misteri yang tak pernah terungkap. Berbagai spekulasi keluar dari mulut masyarakat setempat. Saat ini kuat kabar pertikaian itu diawali oleh sepandan tanah. Apalagi kejadian itu terjadi di perbatasan tanah keduanya. Selesai pemakaman Marzan, hujan turun begitu deras disertai angin kencang sehingga membuat listrik di desa kami padam. Langit seolah ingin membersihkan bumi yang telah tercemar darah akibat keserakahan anak manusia. Kejadian itu membuat mentalku sedikit goyah. Aku putuskan untuk segera beristirahat. Namun tidurku tak kunjung lengah. Kuarahkan pandangan ke arah Lastri. Dia sudah tertidur pulas. Hujan yang begitu deras membuatnya mengurungkan niat ke rumah Maria. Sejurus kemudian, di tengah hujan yang belum juga kunjung reda, indera pendengaran seolah menangkap sebuah suara seperti ketukan pintu. Dalam hati menggerutu. Siapa malam-malam begini ingin bertamu? Jika hanya ingin bertanya tentang kejadian tadi sore, kenapa tidak menunggu besok saja? Namun lama-kelamaan ketukannya terdengar aneh. Selain pelan, ada jeda setiap ketukannya. Suara itu tidak terlalu terdengar jelas karena berpacu dengan suara angin hujan yang turun. Aku putuskan untuk bangkit dari tempat tidur, lalu kemudian menuju pintu. Tapi entah mengapa, semakin kaki ini kian dekat dengan pintu, aku seolah merasa bau anyir seperti darah. Sesekali cahaya kilat memberi penerangan di celah-celah jendela. Terlihat sesosok sedang berdiri di teras rumah. Sudah dapat disimpulkan bahwa itu adalah manusia, karena dari cahaya kilat terlihat sebelah bahu kirinya. Sebelum benar-benar membuka pintu, aku sempat menoleh ke arah jam dinding yang terpanjang di ruang tamu. Jarum pendeknya mengarah ke angka 2, waktu dini hari. Siapa? Aku mencoba bertanya untuk mengetahui siapa pemilik ketukan pintu tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, aku malah tidak mendapatkan sesosok apapun di balik pintu. Padahal jelas-jelas dari celah jendela yang diterangi cahaya kilat, ada seseorang yang tengah berdiri di teras rumah. Sejurus kemudian, aku dikejutkan oleh seseorang yang berlarian di tengah curah hujan deras menerobos semak-semak di sekitar rumah warga. Ampun, maafkan aku, maafkan aku. Seseorang yang berlarian di semak sekitar rumah itu berteriak minta ampun. Sepertinya dia sedang dikejar sesuatu. Akibat mati lampu, aku tidak bisa memprediksikan siapa gerangan kiranya. Namun suaranya sangat familiar. Aku seolah mengenalinya. Tapi siapa? Fisik yang masih lemah membuat pikiranku tak berjalan dengan maksimal. Bapak sedang apa? Tanya Lastri. Rupanya dia mengetahui gelagatku. Aku jelaskan kejadian yang baru saja dialami. Lastri menghela nafas panjang. Bapak masih kepikiran kejadian yang dialami Marzan ya? Tanyanya. Iya bu, kejadian tadi sore terus menghantui bapak. Aku kembali menutup pintu, lalu kemudian menguncinya dari dalam. Bapak mau ibu buatkan kopi? Ujarnya menawarkan. Aku berikan anggukan kecil sebagai isyarat mengiyakan ucapannya. Jam dinding terus berputar menjalani kewajibannya menggapai waktu selanjutnya. Curah hujan yang tadinya deras mulai menyisakan rintik-rintik ditemani semilir angin. Hawa dingin bergantian malam ke fajar mulai terasa menembus tulang. Namun walaupun begitu, pikiranku seolah tidak menghapus ingatan tentang peristiwa berdarah yang dilakukan Idris tadi sore. Entah setan apa yang menguasai jiwanya,
sehingga dia tega mengakhiri nyawa adik iparnya sendiri dengan begitu sadis dan beringas. Akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang terjadi di desa ini. Belum juga mendapat jawaban tentang hilangnya mayat anak Pak Wira. Kini malah ditambah kejadian Marzan yang tewas mengenaskan di tangan kakak iparnya sendiri. "Ah, Pak, Bapak!" Seketika lamunanku dibuyarkan oleh teriakan Lastri. Dengan langkah cepat tanpa pikir panjang lagi, aku segera bergegas menghampirinya. Entah apa yang baru saja terjadi pada Lastri. Aku temukan dia tergeletak pingsan di dekat sumur di belakang rumah. Aku segera cek pernapasannya dengan memeriksa denyut nadi dan melihat pergerakan dada serta perut. Beruntung semua tampak normal-normal saja. Tidak ada benturan yang menciderai fisik bagian luarnya. Aku membaringkan tubuhnya pada tempat datar dalam posisi pemulihan. Miringkan kepalanya ke samping dan memastikan wajahnya tidak terhalangi. Aku posisikan salah satu tangan Lastri tegak lurus dengan dada dan tangan lain menekuk ke arah wajah. Setelah itu aku miringkan tubuhnya ke depan, sehingga tangan yang menekuk berada tepat di bawah kepala dan kakinya membentuk sudut berada di atas kaki yang lurus. "Bu, bangun Bu," panggilku sembari menggoyangkan tubuhnya. Tapi nampaknya cara itu tidak berhasil menyadarkan Lastri. Bu, bangun Bu." Aku lakukan lagi hal yang sama sembari memberikan rangsangan di kulit dengan menepuk-nepuk pipinya. "Ibu kenapa Pak?" tanya Naomi, anak pertama kami. Suara teriakan Lastri barusan mampu membuatnya terjaga dari tidur. "Tadi Bapak meminta ibumu untuk membuatkan kopi. Seketika dia berteriak dan Bapak menemukannya tergeletak pingsan di dekat sumur," ujarku. "Iya, tadi Naomi juga mendengar teriakan ibu. Bu, bangun Bu." "Ibu hanya pingsan. Cepat kamu ambilkan minyak kayu putih di dalam laci di kamar Bapak," perintahku kepada Naomi. Naomi bangkit dari singgasananya, lalu kemudian mengambil minyak kayu putih sesuai apa yang telah dikuperintahkan. Sementara menunggu Naomi mengambil minyak kayu putih, aku pindahkan Lastri ke dalam rumah dengan cara merangkulnya. "Ini Pak," ujar Naomi yang telah kembali setelah mengambil minyak kayu putih di kamar. Kubuka tutup botol minyak kayu putih itu dan kutempelkan di sekitar hidung Lastri. Alhamdulillah, cara ini ternyata berhasil menyadarkannya. Aku sengaja tidak menanyakan apa-apa dulu dan memberi sedikit waktu agar Lastri bisa beristirahat untuk pemulihan. "Ini, Ibu minum dulu," ujarku kepada Lastri sembari memberikannya segelas air putih. Setelah Lastri selesai meminumkan air putih itu dan yakini dia sudah benar-benar pulih, barulah aku mempertanyakan apa yang terjadi padanya. "Tadi saat Ibu sedang masak air Pak, Ibu seolah melihat sekelebat bayangan dari arah luar, tepat di depan pintu dapur yang memang Ibu buka. Ibu curiga itu adalah maling. Tanpa pikir panjang, Ibu memeriksa. Ibu menemukan seseorang tengah berdiri di sebelah rumah tidak jauh dari sumur Pak. Niat hati ingin menegurnya, namun seketika cahaya kilat memberi penerangan, sehingga membuat Ibu bisa melihat dengan jelas." Ucapan Lastri terhenti. Seketika tubuhnya berkeringat dingin. Wajahnya nampak pucat disertai deru napas yang tak beraturan. "Apa yang Ibu lihat?" desaku dengan pertanyaan. "Marzan Pak." "Pak, Naomi takut," ujarnya sembari memelukku. Keesokan harinya kabar tentang hantu Marzan yang penasaran menyebar luas sampai ke penjuru desa. Ternyata tidak hanya Lastri yang melihat hantu Marzan. Warga lainnya juga mengalami hal yang sama.
Salah satunya dialami oleh anggota Siskamling 3 hari setelah kematian Marzan. Darso sedang merenung di dalam pos ronda. Malam ini adalah gilirannya, padahal dia sudah mendapat giliran di malam sebelumnya. Namun semenjak desas-desus Sandu penasaran Marzan muncul, beberapa dari warga setempat tidak mau datang untuk berjaga, dengan alasan takut diteror hantu tanpa kepala yang selalu muncul pada malam hari. Teror itu muncul semenjak kematian Marzan, yang meninggal terbunuh dengan sadis, tepatnya pada hari Jumat sore, 3 hari lalu. Sampai saat ini polisi masih mencari keberadaan Idris, yang semenjak kejadian itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Malam ini Darso hanya ditemani Cipto, seorang pemuda kampung yang menggantikan posisi ayahnya karena berhalangan hadir. Mereka berdua duduk di dalam pos ronda sambil menikmati kopi ditemani sebatang rokok. Saya heran, hampir setiap malam saya selalu keluar rumah, tapi tak sekalipun bertemu dengan hantu yang diceritakan banyak orang, ujar Darso kepada Cipto. Memang bila malam tiba, Darso selalu keluar rumah untuk mencari kodok di rawa-rawa. Hewan itu pula nantinya akan ia jual pada pengepul. Konon katanya, hewan yang bisa hidup di darat juga di air itu akan diekspor keluar pulau untuk dijadikan bahan pembuatan obat atau semacam lainnya. Pak Darso, mohon jangan ngomong begitu toh. Nanti saya takut beneran kalau ketemu hantu itu. Bisa-bisa mati berdiri jadi hantu penasaran juga. Saya kan belum kawin, Pak. Saya niat menemani Bapak karena orang tua saya berhalangan hadir, ujar Cipto. Sepertinya pria lajang ini kesal dengan ucapan Darso yang tidak henti-hentinya berkisah tentang hantu tanpa kepala itu. Memang kabar yang beredar di masyarakat itu adalah arwah Marzan yang penasaran. Ya sudah, saya nggak mau ngomongin hantu lagi. Bisa-bisa kamu malah pulang, nggak mau menemani saya jaga, kata Darso. Nah, itu lebih baik, ujar Cipto tegas. Saya cuma heran sama si hantu itu. Apa karena hantu itu adalah arwah penasaran si Marzan teman saya, sehingga dia tidak mau nakuti saya, ujar Darso sambil mengerutkan alisnya. Pak Darso ini semakin membuat saya merinding. Kenapa Bapak malah minta ditemui si hantu itu? Memang gak ada cerita lain apa? Cipto memang kesal dengan ucapan Darso yang tidak henti-hentinya berkisah tentang Marzan. Jauh di dalam lubuk hatinya Cipto mulai dihantui rasa takut. Cipto, takut kok sama hantu? Kita itu seharusnya khawatir kalau ketemu penjahat yang menyamar jadi hantu. Sudah sana, kamu keliling dulu sebentar. Kalau ada hal yang mencurigakan, pukul kentongan, ujar Darso. Ya udah Pak, nanti gantian ya, pungkas Cipto. Cipto berjalan menyusuri jalanan kampung yang gelap, berbekal senter dan kentongan. Malam ini tidak seperti biasanya. Hawa dingin angin malam serasa menusuk menembus ke dalam sweaternya. Bulan yang bersinar temaram membantu menerangi jalan sekitar kampung. Suasana sangat sepi. Suara hewan malam yang bersahutan menambah kesunyian terasa mencekam. Bulu kuduk Cipto berdiri tatkala melewati lorong-lorong rumah warga. Apalagi saat di pos tadi Darso tidak henti-hentinya bercerita tentang Marzan. Sejurus kemudian tibalah Cipto di pinggir sungai kecil. Di sini dia berhenti karena berniat ingin buang air kecil sebentar. Belum juga keinginan itu terlaksana. Tiba-tiba Cipto seolah melihat sesosok pria berdiri di pinggir sungai, tidak jauh dari hadapannya. Sambil mengarahkan senter ke arah rimbunan pohon yang menghalangi pandangannya, Cipto berkata, "Oi, siapa di situ? Mas Bayu ya? Lagi ngapain Mas? Buang hajat kah?" Cipto mengira itu adalah aku. Tanpa menoleh ke arah Cipto, sesosok itu pun tetap diam tak menghiraukan panggilannya. "Loh, kok diam toh Mas Bayu?" ujar Cipto lagi.
Karena panggilannya tidak mendapatkan jawaban, hal itu membuat Cipto penasaran. Dalam hatinya bertanya, siapa orang itu? Jika benar Mas Bayu, tumben-tumbennya dia menjadi sombong seperti itu. Cipto memutuskan untuk menghampirinya lebih dekat lagi. Barangkali karena posisi terbilang agak jauh sehingga sosok ini tidak mendengarkan panggilannya. Mas Bayu, Mas, sampean dipanggil malah diam. Cipto mendekat dan dia menyapanya lagi. Kali ini diarahkannya cahaya senter ke arah orang itu. Seketika Cipto terenyak kaget saat cahaya senternya tepat mengarah ke arah wajah sosok yang sekarang tepat di hadapannya. Wah semprul, saya kira sampean Mas Bayu. Cipto terkejut bukan main tatkala mengetahui bahwa sesosok itu adalah hantu Marzan yang penasaran. Penampakan yang dilihatnya kali ini sama dengan kondisi Marzan saat dievakuasi. Bahkan seluruh bagian wajah dan tubuhnya berlumuran darah yang masih menetes. Apalagi sesosok itu tadi sempat menoleh. Wajahnya terlihat jelas begitu mengerikan. Darah seolah berhenti mengalir. Detak jantung bekerja melebihi batas kewajaran. Degupnya kencang dan kuat. Bak gundala perang yang ingin meledak. Wajah hitam dan berdarah yang berekspresi sedih menangis, berdiri melayang tidak menapak tanah. Dengan langkah berat tak kuasa berlari, Cipto pontang-panting, berlari tak karuan arah. Beberapa kali juga terjerembab di area jalan rumpur. Rasa perih di bagian kaki akibat menerobos semak-semak tak diraukan. Hingga sampailah di pinggir sebuah empang. Cipto beristirahat sejenak terbungkuk lahan bertopang lutut. Dengan terengah akibat berpacu dalam ketakutan, Cipto melirik ke arah sungai tadi. Lega rasa hati tatkala sosok menyeramkan itu tidak mengejarnya. Cipto menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Deru napas yang masih tersengal disertai detak jantung tak beraturan. Walaupun demikian, sesungguhnya rasa takut itu belum benar-benar sirna seutuhnya. Terlihat dari tubuhnya yang menggigil gemetaran. Dalam keadaan masih terbungkuk, indera penglihatan Cipto seolah melihat tepat di depannya sebuah bayang terkena cahaya senter yang masih dipegangi. Perlahan dengan penuh keraguan Cipto mendongakkan kepalanya. Dia tertegun tatkala melihat sesosok tanpa kepala yang berdiri menunjuk ke arah sungai tadi. Seketika keletihan yang sejak tadi hinggap itu sirna. Hantu, hantu! Teriak Cipto sambil berlari lagi. Dari kejauhan Darso yang berada di pos ronda mendengar suara teriakan Cipto. Dia lalu berdiri melihat ke arah suara, membawa sertakan golok yang telah menjadi khasnya. Sejurus kemudian sampailah Cipto di ujung jalan yang tidak jauh dari pos ronda. Dengan tubuh yang bergetar hebat, Cipto berdiri di hadapan Darso. Dia menceritakan bahwa baru saja dirinya diteror hantu tanpa kepala. Pak Darso, di arah sungai sana ada hantu tanpa kepala. Kemudian saya lari dan sialnya hantu tanpa kepala itu berdiri di tengah jalan mencegat saya. Ujar Cipto. Alhasil karena ketakutan tanpa sadar celananya basah oleh air seni yang belum sempat untuk dikeluarkannya tadi. Apa itu adalah hantu Marzan yang diceritakan banyak orang? Tanya Pak Darso. Sepertinya iya Pak. Seketika tanpa disadari keduanya, hantu tanpa kepala itu tiba-tiba sudah berada di hadapan Cipto dan Darso. Ia kembali menampakkan diri dengan tubuh berlumuran darah. Cipto kembali berteriak ketakutan. Dia berlari ke belakang tubuh Darso untuk berlindung. Dengan penuh keberanian, Darso mengamati tubuh hantu tanpa kepala itu sambil memanjatkan doa meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Apa maumu? Dan apa tujuan kamu menakut-nakuti semua warga di desa ini? Siapa sebenarnya kamu? Tanya Darso dengan suara lantang. Darso bukanlah tipikal orang yang penakut.
Pengalaman di Pulau Jawa sebagai tim ekspedisi menguak misteri legenda Nusantara beberapa tahun silam membuat nyalinya cukup kuat bila menghadapi makhluk astral, baik yang tak kasat mata maupun yang bergentayangan seperti ini. Hantu tanpa kepala itu hanya menunjuk ke arah ujung jalan, lalu kemudian ia juga menuju ke arah Cipto. "Sungai kecil tempat Cipto tadi?" tanya Darso. Hantu tanpa kepala itu membungkuk tubuh, seperti memberi isyarat mengiyakan pertanyaan Darso. "Ada apa di sana?" Tiba-tiba saja dari kegelapan malam, seseorang berteriak sambil berlari. Ampuni aku." Darso dan Cipto serempak menoleh ke arah sumber suara itu. "Bukankah itu adalah Mang Idris?" ujar Cipto kepada Darso, sembari mengarahkan senternya ke orang yang tengah berlari tersebut. "Astagfirullah." Darso tidak merespon penuturan Cipto barusan. Dia malah terkejut tatkala sosok hantu tanpa kepala itu sudah tidak ada lagi di sekitar mereka. "Begitulah ceritanya, Bay. Saya dan Cipto sengaja ke rumahmu untuk mempertanyakan tentang kondisi Marzan saat dievakuasi beberapa hari lalu," ujar Pak Darso kepada aku. Maksud Pak Darso?" Aku balik bertanya, karena memang pikiranku seolah sukar untuk memahami tujuan dari ucapan Pak Darso. "Begini Mas Bayu, maksud Pak Darso, apakah ada bagian tubuh Marzan yang tidak terbawa waktu evakuasi kemarin?" Jelas Cipto. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan yang dilombakan oleh Pak Darso dan Cipto. Seingat saya, tidak ada bagian dari potongan tubuh Marzan yang tertinggal di ladangnya. Tapi jika Pak Darso ada keyakinan tentang hal itu, kita bisa mencarinya lagi di sana. Memang waktu itu saya sempat curiga dengan suara percakapan seperti berbisik yang bersumber dari dalam hutan. Namun karena anggota masyarakat telah datang untuk mengevakuasi Marzan, saya abaikan suara tersebut. Pungkasku. Sebaiknya kita ceritakan penemuan ini kepada Pak Rusdi Zainal selaku kepala desa untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, ujar Darso. Hari itu juga, aku, Pak Darso dan Cipto melaporkan perkara tersebut kepada Pak Rusdi Zainal selaku kepala desa kami. Tidak hanya itu, Pak Darso juga menceritakan bahwa dia pernah melihat Idris. Kondisinya begitu memprihatinkan. Dia berlari ketakutan seperti dikejar hantu. "Di mana terakhir kali kamu melihat Idris?" tanya Pak Rusdi Zainal. "Di hutan di belakang desa. Saya sebenarnya hampir setiap hari di atas jam 10 malam mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari hutan di belakang desa kita. Tapi saya tidak berani berspekulasi apakah itu suara manusia atau hantu," ujar Darso lagi. Aku yang juga pernah mendengar suara histeris minta tolong yang sama persis dengan pengalaman Darso, turut serta memberi keterangan kepada Pak Rusdi Zainal. "Ya sudah, kalau begitu kita tidak boleh menunda-nunda perkara ini. Ini permasalahan serius. Kalian bertiga pergi saja ke ladang Marzan. Nanti akan ada perwakilan dari perangkat desa yang menemani. Teror hantu tanpa kepala ini sudah sampai ke desa-desa tetangga. Lebih cepat lebih baik, agar desa kita kembali tentram seperti dulu lagi. Saya sendiri akan pergi ke kecamatan untuk meminta kepolisian agar Idris segera ditangani oleh pihak yang berwenang." Pembicaraan kami berakhir karena tugas-tugas yang telah direncanakan. Secara ilmiah tentu kami akan lebih mudah mencari bagian potongan tubuh Marzan. Karena tidak butuh waktu yang lama, jasad mulai membusuk setelah beberapa hari kematian. Hal ini akan mengundang serangga serta bakteri untuk melakukan pembusukan. Tidak lama setelah itu senyawa kadaveren dan putresken keluar dari bangkai sebagai hasil dari aktivitas bakteri dan menyebabkan bau busuk. Namun,
Nyatanya kami hanya menemukan tanah yang lembab akibat pembusukan. Tidak satupun potongan organ tubuh Marzan ataupun tulang belulang yang kami temukan. Setelah meyakinkan di ladang Marzan tidak terdapat potongan sisa organ tubuhnya, fokus kami sekarang mengarah ke sungai kecil, tempat di mana Cipto berjumpa dengan hantu tanpa kepala itu tadi malam. Barangkali kami di sana mendapatkan jawaban dan bisa segera mengakhiri suasana mencekam ini. Untuk sementara kecukupan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.